'em though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana. Mata kuliah analisis wacana diampu oleh Bapak Dr. Noel Wenza SPD MPD. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita simak materinya. Hakikat wacana, asal-usul katanya berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Sanskerta. Dari bahasa Inggris disebut discourse, bahasa Sanskerta disebut wach, wak, dan vak, yang berarti berkata atau berucap. Istilah wacana digunakan oleh para linguis Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris discourse. Dari istilah wacana itu, lahirlah istilah analisis wacana atau discourse analysis. Adapun beberapa pakar yang mengungkapkan pendapatnya, yaitu pertama ada Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2015 halaman 20 menyatakan bahwa wacana itu satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Cair mengemukakan pada tahun 2007 halaman 267 wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca ataupun pendengarnya. Pakar lain yang berpendapat yaitu ada Sarwaji dan Suwadi pada tahun 2008 halaman 145 mengemukakan bahwa analisis wacana pada hakikatnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana berkomunikasi. Kemudian ada Cook yang mengemukakan analisis bahwa wacana berhubungan dengan pengkajian koherensi. Cook pada tahun 1997 halaman 6 menjelaskan bahwa pencarian yang memberikan koherensi wacana adalah analisis wacana. Perkembangan analisis wacana. Akhir tahun 1960-an, pada umumnya kajian bahasa masih berfokus pada kawasan mikrolinguistik, yaitu kajian bahasa yang menelaah bahasa secara internal bahasa, yakni kajian tentang tata kalimat atau sintaksis, tentang morfologi, tata bunyi, fonologi, dan sejarah perkembangannya. Seorang ahli bahasa yang bernama Zelig S. Harris menyatakan ketidakpuasannya terhadap tata bahasa kalimat. Selanjutnya, artikel yang disebut analisis wacana dimuat di majalah Bahasa nomor 28 1-3 dan 474-494. Dipublikasikannya dalam tulisan itu, Harris mengungkapkan argumentasinya tentang perlunya mengkaji bahasa secara komprehensif, tidak hanya berhenti pada aspek internal atau struktural saja, tetapi aspek eksternal bahasa juga perlu dikaji untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Dede Utomo yang menyatakan Harris tersebut agak melawan arus aliran linguistik yang berkembang di Amerika, yaitu aliran strukturalisme, buah pikiran dari Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949, yang dengan tegas memisahkan kajian sintaksis dari semantik dan hal-hal lain di luar kalimat. Dalam Mulyana pada tahun 2005 halaman 67. Awal tahun 1970-an mulai berkembang kajian bahasa yang menitik beratkan pada bidang mikrolinguistik, yaitu telah bahasa di atas tataran kalimat atau klausa. Dalam kajian mikrolinguistik, orang akan mempermasalahkan bagaimana kalimat satu berhubungan dengan kalimat lain secara kohesif dan koheren, atau membentuk satuan kebahasaan yang lebih besar. Salah satu bentuk kajian mikrolinguistik adalah analisis wacana atau discourse analysis.
Sementara itu, di Amerika muncul pendekatan sosial linguistik yang dipelopori oleh Dale Hymes yang diantara lain mengkaji masalah percakapan, komunikasi, dan bentuk sapaan yang nantinya berkembang menjadi kajian wacana yang lebih luas. Ia berpandangan agak berbeda dengan pendahulunya, yaitu Chomsky yang berterimaan. Menurut Chomsky pada tahun 1965 berbeda dengan kebertemaan menurut Hymes pada tahun 1987. Menurut teorinya, tata bahasa generatif atau generative grammar, Chomsky berpandangan bahwa kalimat yang gramatikal adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan menurut aturan atau sistem bahasa yang berlaku pada bahasa itu. Sedangkan kalimat yang berterima kasih adalah kalimat yang telah cenderung dipilih untuk digunakan, lebih mudah dipahami, dan lebih alami. Bagi Hymes, kalimat yang berterima kasih merupakan kalimat yang menggunakan telah sesuai dengan konteks pemakainya. Analisis wacana atau discourse analysis sebagai disiplin ilmu baru yang benar-benar berkembang secara mantap pada awal tahun 1980-an. Berbagai buku kajian wacana terbit pada dasawarsa itu. Misalnya, Stubb pada tahun 1983, Brown dan Yule pada tahun 1983, dan yang paling komprehensif adalah karya Van Dijk pada tahun 1985. Analisis wacana di Indonesia mulai diperhatikan sejak tahun 80-an bersamaan dengan munculnya kajian pragmatik yang dalam bahasa Indonesia, bahasa pragmatis tertuang secara dieksplisit dalam kurikulum pendidikan pada tahun 1984 di Indonesia.